Selamat malam, sedulur dimanapun saudara berada. Sudah ngopi apa belum? Ya, kalau belum kita sama-sama ngopi. Ya, sambil ngopi kita bincang-bincang. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit tentang menjaga hati. Ya, menjaga hati untuk bab kedua ya, jilid kedua. Kalau kemarin kita sudah bicarakan menjaga hati, ya kan, di dalam hati itu terpancar kehidupan. Sekarang kita akan membahas yaitu menjaga hati, menjaga langkah, dan menjaga keinginan. Kenapa kita penting menjaga hati? Ya karena hati kita itu yang menentukan hidup kita. Hati kita itu yang akhirnya menentukan langkah kita. Kita salah langkah itu karena ada pergumulan di dalam hati. Yang akhirnya kita bisa menang atau bisa kalah kan dimulai dari hati. Jadi hati itulah yang tempat pertarungan antara pahala dan dosa. Kalau kata Bimbo kan. Seperti itu, dan itu benar gitu loh. Itu bukan hanya lagu, itu bukan hanya retorika, tapi itu kenyataan. Setiap manusia hidup, perbuatannya, perkataannya itu ditentukan dari hati gitu. Jadi ingin tahu kalau orang hatinya baik, pasti perkataannya baik. Ingin tahu kalau orang hatinya jahat, ya perkataannya juga jahat. Demikian juga dengan perbuatannya, ya. Kali ini kita akan membahas kenapa hati itu bisa jahat dan baik, bisa melahirkan gitu kan. Pertama kita membahas inputnya dulu. Apa yang bisa masuk ke dalam hati, apa yang bisa diolah oleh hati, yaitu telinga dan mata. Jadi telinga kita, mata kita adalah segala sesuatu tempat masuknya hal-hal yang bisa diolah di dalam hati. Jadi kalau mata kita melihat yang jahat, telinga kita mendengar yang jahat, itu akan membuat hati kita itu bertarung melawan kejahatan. Jadi kenapa orang yang mendengar yang negatif, melihat yang negatif itu akan cenderung negatif. Jadi itulah ya fungsinya hati gitu kan. Fungsinya hati untuk memfilter. Tapi ketika hatinya tidak kuat, tidak teguh, ya sudah. Semua yang dia lihat negatif akan menjadi negatif. Semua yang didengar negatif akan menjadi negatif. Dalam era modern saat ini, bangsa ini itu sangat memprihatinkan. Ya, kembali saya bicara tentang keresahan. Kenapa orang senang menyebarkan hoak? Baik hoaknya bersifat religius, apalagi kaum religius ya paling banyak menyebar hoak di negeri ini. Nah ini kan memprihatinkan. Kenapa? Karena bukan dianya yang salah sebenarnya, tapi karena hatinya yang tidak teguh, dia banyak mendengar hal yang hoak gitu kan, banyak mendengar hal yang negatif, maka yang dilahirkan pun negatif. Sama seperti komputer, sama seperti memory card. Hati kita itu kan apa yang masuk disimpan. Nah, suatu saat bisa dikeluarkan gitu kan. Nah, demikian juga mata kita. Kenapa film kekerasan tidak boleh ditonton oleh anak-anak? Kenapa film porno gitu kan? Saudara menonton film porno atau anak-anak menonton film-film yang berbau kekerasan. Kenapa tidak boleh ditonton? Karena ketika hatinya belum teguh, apa yang dia lihat dari matanya itu terekam dan dia bisa melakukan hal itu gitu. Nah, karena itu untuk menjaga hati, hal yang sekuat-kuatnya harus kita lakukan adalah menjaga telinga dan mata. Saya orang Sunda, tinggal di gunung gitu kan. Pernah tinggal di desa yang jauh gitu lah. Orang desa tuh enak. Kalau kata bahasa Sundanya mah tiis celi herang panon. Maksudnya telinga dingin, mata itu jernih ya. Nah, itu yang membuat hidup kita lebih hidup gitu. Yang membuat kita menjadi orang baik karena
telinganya dingin, matanya jernih. Jadi bisa melihat sesuatu dengan baik. Jadi kalau mata kita jernih, kita bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak buruk, yang baik gitu kan. Demikian juga ketika telinga kita dingin, ya kan, itu bisa membedakan mana yang perlu kita masukkan dan mana yang tidak. Jadi menjaga hati, kuncinya supaya hati itu terlindung gitu kan dari segala hal-hal yang negatif dan jahat, supaya kita tidak berbuat jahat, adalah menjaga telinga dan menjaga mata. Ya mungkin saya tidak tahu di suku bangsa lain peribahasanya seperti apa, tapi sebagai orang Sunda saya sangat memegang itu. Ti istri herang panon, ya, supaya hidup kita baik. Kenapa orang-orang di desa kelihatan lebih beradab daripada orang-orang yang di kota gitu kan? Kenapa orang-orang yang berpendidikan tinggi kelihatan tidak beradab dibanding orang-orang yang tidak sekolah di ujung-ujung gunung? Karena itu tadi, ti istri herang panon. Mereka tidak mendengar hal yang negatif dan mereka tidak melihat hal yang jahat, sehingga hidup mereka lurus-lurus saja gitu kan. Nah ini yang membedakan masyarakat di kota, masyarakat di era modern ini dengan banyaknya media sosial yang beredar, maka mata dan telinganya itu benar-benar harus dijaga, kalau tidak hidupnya hancur, ya kan? Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat dengan sekuat tenaga, yaitu menjaga mata dan menjaga telinga kita. Nah, karena hati itu tempat kebenaran, ya, tempat pertarungan dalam kita menjalani kehidupan, maka kita perlu membangun karakter dari hati. Jadi karakter manusia itu sebenarnya tercipta dari hati. Karakter manusia itu ditentukan dari hatinya. Kenapa ada si A orangnya baik, ada si B orangnya jahat, ya kan? Jadi kalau di Facebook, di WhatsApp, di media sosial yang saya berinteraksi sosial atau di lingkungan, ya saya bisa tahu orang itu sebenarnya hatinya jahat atau baik dari cara dia ngomong, dari cara dia bertindak, dari cara dia menjalani kehidupannya. Karena itu mudah, hal yang mudah gitu kan. Nggak perlu saudara kuliah masuk FISIP ilmu sosial dan ilmu politik gitu kan bagaimana, atau saudara belajar psikologi, tidak perlu. Karena itu hal yang mudah untuk kita pelajari, ya, untuk mengetahui hati orang gitu kan. Nah, sehingga kita berjaga-jaga atas seseorang itu kan. Nah, untuk membangun karakter, ya, orang-orang rohaniawan itu selalu berkata, dengarkanlah hal yang baik, firman Allah, ya. Dengarkanlah firman Allah, dengarkanlah firman Tuhan, ya kan, bacalah firman Tuhan, bacalah firman Allah. Makanya rohaniawan disuruh menyuruh anak-anak kecil sejak kecil itu mulai belajar mengaji, mulai belajar mendengar firman Allah. Nah, saya tidak tahu di negara lain, tetapi di negara Indonesia yang namanya firman Allah, yang namanya kitab suci itu bukan hanya didengar, bukan hanya diucapkan, tetapi itu menjadi mantra. Saudara paham menjadi mantra? Ketika itu dibaca, ini ada khasiatnya ini khasiatnya itu, gitu kan. Bahkan ditulis di dalam kertas, dimasukkan ke dalam ikat pinggang, gitu kan. Ditulis harus ditulis nama dan segala macamnya. Itu kan jadi mantra. Ya, ini sesuatu yang sangat kacau, gitu kan. Maka lahirlah dulu ya Wahabisme gitu kan. Karena Islam misalnya, Islam gitu kan, untuk Islam ini udah mulai kacau, sudah mulai klinik, sudah mulai ada unsur-unsur yang yang tidak sejalan. Padahal menurut kitab suci, apakah itu bagi umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kitab suci adalah petunjuk, bukan mantra gitu. Sekali lagi, kitab suci adalah petunjuk, bukan mantra. Jadi ketika orang membaca harus ngerti artinya apa, petunjuknya apa. Sama seperti saudara ingin minum obat,
Nah, saudara harus baca petunjuknya berapa kali sehari, berapa dosisnya, untuk anak-anak seperti apa, dewasa seperti apa, terus adakah kontraindikasi. Nah, itu seperti itu. Jadi saya ya mendengar gitu kan, berbicara dengan rohaniawan muslim bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, sesungguhnya kitab ini tidak ada keraguan padanya katanya, ya kan? Petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Tapi sama semua gitu kan. Saya cuma mencontohkan saja gitu kan, bahwa kitab suci itu adalah petunjuk, bukan mantra. Jadi kalau orang baca kitab suci, baca terus nggak tahu artinya, ya oke aja, itu dapat pahala, itu adalah kebaikan. Tetapi mau rubah hati dan pikiran saudara itu tidak bisa. Karena mengandung nilai kebenarannya saudara nggak ngerti di dalamnya itu ada apa, perintah apa, misalnya seperti itu. Dan itu yang banyak gitu. Bahkan yang di dalam bahasa Indonesia sekalipun ya, kitab Injil yang di dalam bahasa Indonesia itu di beberapa tempat itu bisa dijadikan ilmu santet gitu. Jadi saya kaget juga ya. Ya saya orang Jawa Barat, saya tahu ilmu asihan dan jawokan gitu kan, mantra-mantra untuk kebal segala macamnya, itu semua kata-kata biasa yang cuma dikeramatkan gitu kan, sehingga dari itu punya kuasanya sih karena minta kan, karena harus dipuasain, harus segala macam. Bahkan ada teman saya agamanya luar biasa gitu kan, artinya wah sangat tekun sekali, bahkan dia membangun diri dengan fanatisme yang luar biasa. Saya menghargai itu, tetapi dia ingin dapatkan seorang perempuan supaya kelihatan dia tampan gitu kan, dia baca sebuah surat, lalu surat itu dia puasain gitu kan. Di dalam kitab suci ada surat yang menceritakan ada nabi yang ganteng, ya supaya saya ganteng seperti nabi itu, supaya banyak perempuan yang naksir seperti itu. I don't know kalau kata bahasa Inggris, I don't know kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang tahu ya para rohaniawan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kitab firman Allah itu bisa menjadi klinik begitu? Perkataan Allah itu bisa menjadi mantra begitu. Untuk dapatkan mantra kita tidak perlu firman Tuhan, firman Allah, tidak perlu kitab suci, apapun bisa. Karena saya dulu juga sebelum bertobat, saya belajar itu. Bikin aja kata-kata yang bagus atau kata-kata apa aja sembarangan, dipuasain, didoain, ya kan? Yang lebih lucu kan untuk di Indonesia ya, yang lebih lucu kan kadang-kadang untuk kata mantra itu di depannya memakai dengan nama Allah dulu. Jadi ini suatu hal yang lucu, unik, aneh gitu kan. Kok hal-hal jahat kita mulai dengan nama Allah, hal-hal yang klinik kita mulai dengan nama Allah, padahal kita mintanya kepada jin, kita mintanya pada setan-setan yang memberikan kejahatan gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami. Nah itu kan karena hati manusia kondisinya tidak baik gitu. Hati manusia kondisinya kosong dan dia akhirnya menerima hal-hal yang negatif, sehingga ketika manusia melakukan perbuatannya seolah-olah dia tidak tahu sebenarnya itu jahat atau baik gitu kan. Jadi ada satu literasi yang mengatakan ya, sebuah tulisan kuno gitu kan, sangat kuno, bahwa ya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak paham gitu kan. Ya bagi orang-orang ini adalah mereka berbuat sesuatu tetapi tidak paham, karena tadi dimasuki oleh hal-hal yang memang tidak baik bagi hatinya gitu kan. Nah ini yang harus kita renungkan bersama, yang harus kita pahami bersama. Mari kita coba membangun hati kita supaya kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Jagalah hati, jagalah mata, jagalah telinga supaya hati tetap terjaga. Nah,
kemarin kita bicara tentang hati, lalu bicara tentang cinta juga, dimana hati manusia yang kosong itu bisa diisi oleh cinta dan bisa diisi oleh Allah. Nah, ketika di hati kita tuh ada Allah, ada kebenaran, lalu ada firman Allah tinggal di dalam hati kita, maka kita akan dipimpin oleh Allah. Ya, kalau di dalam catatan-catatan zaman baheula gitu kan, bahwa orang yang dikasih, yang ada firman Allah di dalam hatinya itu akan dipimpin oleh Allah, ya kan? Akan dikasihi, disayangi oleh Allah. Karena itulah gitu kan, akhirnya manusia hidupnya lurus, gitu kan? Manusia hidupnya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan karena dia dipimpin oleh Allah. Di mana? Melalui mana? Melalui hati. Jadi Allah memimpin manusia itu melalui hatinya. Tetapi ketika hatinya rusak, ya, ketika hatinya jahat, ya Allah tidak ada di situ. Allah tidak bisa tinggal, ya kan? Dan ini suatu hal yang yang paradok lah ibaratnya. Manusia itu ingin membikin tempat ibadah yang bagus-bagus supaya Allah tinggal di situ. Jadi saya sering ketemu dengan para teman-teman, yuk kita ke rumah Allah gitu kan. Oh, masjid itu bait Allah. Terus apalagi gereja itu rumah Allah. Ya kan, ada bait suci, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Ini bait Allah, bahkan ditulisin batas suci. Jadi ini batas suci, yang kotor nggak boleh masuk ke batas suci. Betul. Pemahaman secara keilmuannya itu betul, tempat suci. Tetapi kita tidak pernah menganggap hati kita suci dan menyucikan hati kita. Kita bikin gereja jadi suci. Ini ruang suci ya, tidak boleh sembarangan masuk itu. Harus cuci kaki, mandi. Sama juga kan ke masjid-masjid gitu. Sendal tidak boleh masuk, ini batas sendal. Ya kan? Karena kita menganggap bahwa yang sini suci, yang sana tidak. Kan gitu. Ya nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi mana yang lebih penting, menjaga hati untuk tetap suci? Kan itu. Itu yang menjadi keresahan saya gitu kan. Mungkin keresahan banyak orang juga. Ya karena kita ya nurut-nurut aja lah sama rohaniawan yang ngomong gitu, ya kita ikut. Tetapi kan kita perlu mengkritisi. Ya, sepenting apa? Lebih penting masjid, apakah lebih penting hati? Lebih penting gereja, apakah lebih penting hati? Untuk Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang harus kita renungkan bersama. Ya. Oh, saya mengkritik, betul. Saya juga mengkritik diri saya sendiri. Ya kan? Karena ini adalah keresahan yang kita bangun bersama-sama gitu kan. Keresahan yang perlu jawaban gitu kan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya kita memiliki langkah yang benar di dalam hidup kita. Kita bisa melangkah dengan baik. Kita bisa menjaga hati kita itu sehingga kita tidak punya keinginan yang buruk. Cobalah ketika mata kita tidak jaga, ya kan? Telinga kita tidak jaga, akhirnya kita punya kecenderungan gitu loh. Karena kita tidak pernah mengkritisi, apa yang masuk saja. Seperti saudara punya memory card, ya kan, punya hard disk, apa yang dimasukkan masukin aja, tidak pernah ditolak gitu kan. Nah, akhirnya itu menjadi spam gitu, menjadi sampah gitu kan, yang harus dibuang gitu kan. Nah, fungsi tubuh manusia semuanya itu memiliki filter, salah satunya juga hati. Hati manusia memiliki filter. Nah, lebih enak, lebih mudah supaya hati tidak bekerja berat adalah kita filter dulu gitu kan. Tutuplah telinga dari hal yang negatif, tutuplah mata dari hal yang negatif, sehingga kita tidak membuat perdebatan dan pergumulan di dalam hati kita, yang akhirnya orang bergumul, akhirnya orang bingung, akhirnya orang resah, akhirnya kita itu tidak tahu memilihnya yang mana, karena hati kita bekerja terlalu berat untuk memfilter segala sesuatu yang masuk ke dalamnya gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami bersama ya, supaya ketika kita menjaga hati kita,
kita menjaga hidup kita, ya kan, dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada orang, terserah itu kah ilmuwan kah, orang pinter kah, sarjana kah, rohaniawan kah, dilihat saja dari cara ngomongnya, dilihat saja dari cara hidupnya, dilihat saja dari cara dia berbicara kepada orang, sikap dia terhadap kehidupan sosial dia, maka kita bisa tahu hatinya itu seperti apa. Ya kan, jadi tidak bisa menilai ilmunya. Wah, dia mah sarjana teologi ya, S2, S3, atau dia kuliahnya di Al-Azhar. Ya. Atau dia kuliah di mana, atau dia lulusan lulusan sekolah agama terbaik di dunia. Tidak bisa begitu, ya kan. Yang bisa kita lihat dan kita lihat dia perbuatannya seperti apa. Ketika ilmu ke dalam hati itu tidak difilter dengan baik atau tidak dianggap, ya, atau memang hatinya yang tidak bisa berubah, hatinya itu penuh dengan semak duri, hatinya itu adalah batu, maka apapun yang dia pelajari, walaupun di sekolah manapun, itu tidak akan berdampak apa-apa gitu kan. Jadi ini yang kita sharingkan malam hari ini, supaya kita bisa menjaga langkah kita, supaya kita punya keinginan yang baik, supaya perbuatan-perbuatan kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang negatif. Jadi ini yang kita sharingkan sama-sama, direnungkan. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa. Ini kan demokrasi. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Yang penting saya tidak menghina orang. Ya kan? Nah, tetapi inilah yang harus kita perbuat, kita lakukan, kita belajar, kita mencari kebenaran bersama-sama. Ya kan? Carilah kebenaran bersama-sama. Yuk, jangan takut untuk menjadi benar, jangan takut untuk melakukan yang benar walaupun mungkin minoritas. Artinya ketika semua orang salah, kita nggak boleh ikutan salah gitu kan. Ya, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Jangan lupa kita kopi memberikan kita semangat ya. Selamat malam, semoga kita semua berbahagia dan menemukan kebenaran. Salam secangkir kopi.